Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nughtala min tahtina. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma azabi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadara lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن
wahfad qaidana bil Qur'an, wansur juyusana bil Qur'an, warham imamana bil Qur'an, warham syuhada'ana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan aman, sehat walafiat, dan negara kita khususnya Indonesia masih dijaga sama Allah dalam persatuan. Mudah-mudahan tetap berkah hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Walaupun ada gonjangan sedikit. Biasa, itu ujian daripada tiap presiden ya. Kalau tidak gitu tidak ada ujian. Baik, kita lanjutkan kajian berikutnya surat Al-Balad dimulai ayat 5 sampai ke 7 tentang manusia tertipu dengan harta dan kekayaan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Jadi Allah tidak tanya, tapi walaupun bentuknya pertanyaan. Jadi maksudnya apa? Supaya manusia itu meyakini, memahami kesalahpahamnya. Jadi manusia ini menyangka tidak ada satupun yang bisa berkuasa kalau si dia sudah pada puncak kejayaannya, puncak kekayaannya, puncak kekuatannya. Seperti kisahnya kaum Ad, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Yang dimana tingginya rata-rata hampir sepohon kelapa, kuat-kuat, satu orang bisa ngangkat itu. Jadi ini hanya sangkaan jemaah, sangkaan yang salah. Jadi manusia itu banyak menyangka tentang Allah tapi salah. Kemudian setelah itu dalam tafsiran ini, jadi semua anak Adam ini kalau tidak beriman, perasaannya banyak yang salah. Maka itu perlu bimbingan Al-Quran. Jadi semua perbuatannya dianggap ya sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan saya karena merasa paling berkuasa di dunia. Ini perasaan manusia. Padahal Allah pernah mengatakan kepada kaum Ad, siapa yang paling kuat? Alladzi khalaqahum, yang telah menciptakan mereka. Coba dilogikakan jamaah. Siapa yang lebih kuat antara robot sama yang buat robot? Jadi otomatis namanya patung lebih kuat yang membuat patung. Yang namanya makhluk lebih kuat yang kholik. Ini manusia logikanya sudah hilang karena dikuasai hawa nafsu. Sampai akhirnya kalau dia kaya mengatakan, saya telah menghabiskan semua hartaku. Banyak supaya dilihat orang kalau dia itu orang hebat. Apapun dibeli, apapun diberikan dengan tujuan apapun. Jadi menunjukkan apa? Kesombongannya seperti Korun. Ditunjukkan semua budaknya hampir 1.000. Hartanya ditunjuk-tunjukkan. Jadi intinya manusia itu kalau sudah kaya, menghambur-hamburkan harta tanpa tujuan, bahkan bisa membuat kemaksiatan. Seolah-olah kalau harta diboroskan, tidak ada pertanyaan jamaah. Tidak ada tanggung jawab, karena dia merasa sudah paling kuat. Padahal semua kenikmatan apa? Latus alunna alin naim. Pasti semua kenikmatan akan ditanya nanti pada hari kiamat. Jadi manusia ini pada dasarnya kesombongannya luar biasa kalau pakai sangka menyangka. Nah, ini tradisi orang jahiliyah menurut tafsirannya. Orang jahiliyah itu juga punya apa? Bersaing dalam kedermawanan, jemaah. Kalau ada satu kaum dermawan, dia ikut bersaing supaya terkenal. Jadi tujuannya apa? Ria. Supaya dipandang orang paling kaya, orang dermawan. Akhirnya apa? Jadi pemimpin, dihormati. Tanpa melihat ini karena Allah tidak. Ini menunjukkan bahwa manusia itu menyangka semua itu miliknya. Terus sangkaan yang kedua, ayah sabu alam yarad, apa tidak ada satu orang pun
yang bisa melihat dia. Bayangkan jamaah. Jadi manusia ini dulu tidak ada CCTV, maka masih wajar jamaah. Dia melakukan apapun tidak ada yang melihat, gelap gulita ada yang melihat. Nah sekarang ada CCTV malah apa? Ditunjukkan kejahatannya, kemaksiatannya, dijual belikan. Ini kalau sudah ketutup oleh apa itu penuh dosa hatinya, tidak takut berbuat dosa. Padahal dulu tidak ada itu. Pokoknya tidak kelihatan ya sudah dilakukan. Jadi ini sangkaan yang salah. Padahal kalau ditanya ayat berikutnya apa jemaah? Siapa yang membuat mata? Kedua mata manusia itu siapa yang bisa membuat? Jadi ini menunjukkan apa? Kebodohannya manusia. Katanya paling pandai, katanya semakin cerdas. Tapi dia tidak sadar apa mata itu pasti bisa melihat. Kalau Allah kasih buta. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga, tidak bisa dengar. Bahkan bayi baru lahir tidak bisa apa-apa. Jangankan itu, Nabi Zakaria punya mulut, sering bicara, minta tanda. Kalau punya anak, apa tandanya? Bisu dalam waktu 3 hari. Tidak bisa keluar suara. Jadi manusia ini pada dasarnya tidak sadar kalau semua itu Allah yang ngasih. Bahkan nanti di akhirat nanti lanjut tafsirannya, siapa yang bicara? Tangannya. Jadi bicara, kakinya, bersaksi, semua anggota tubuhnya. Kecuali mulutnya ditutup. Jadi ini sangkaan-sangkaan yang membuat manusia apa? Tertipu. Manusia jadi melampaui batas. Nah itu kalau kita punya kesadaran bahwa Allah itu melihat, nah itu tingkat ihsan sama ya. Beribadah kepada Allah seperti melihat Allah, kalau tidak bisa seperti dilihat Allah. Itu yang membuat kita jadi apa? Tutur katanya terjaga, perbuatannya terjaga, semua tindak tanduknya ini karena ingin diridhoi, ingin dicintai sama Allah. Walaupun tidak ada satu orang yang melihat, bahkan disebutkan orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kiri tidak melihat, padahal maksudnya apa? Yang paling dekat pun tidak melihat, itu akan dinaungi di waktu matahari 1 mil, tidak merasakan panasnya padang mahsyar. Kenapa? Saking ikhlasnya dia tidak tahu orang yang paling dekat memberikan sesuatu. Ini menunjukkan keikhlasan itu berat jamaah. Tidak akan bisa ikhlas kecuali dengan pertolongan Allah. Karena iblis mengatakan apa? Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas. Bukan mukhlis jamaah. Kalau mukhlis itu syariatnya jamaah. Wa ma umiru illa liya'buduha mukhlisina. Apa maksudnya? Disuruh ikhlas. Tapi iblis langsung mengatakan apa? Kecuali yang kau ikhlaskan ya Allah. Jadi tahu hakikatnya. Orang tidak bisa ikhlas kecuali dengan pertolongan Allah. Termasuk sabar. Nabi Muhammad pernah diberitahu. Isbir wa ma sabarka illa billah. Sabarlah, kamu tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi doa diiringi dengan perbuatan. Maka itu kita selalu mengatakan iya karena budu perbuatannya hanya kepada engkau kami menyembah, mengabdi, wa iya karena stain. Dalam hal ini saya mohon pertolongan supaya bisa ibadah. Maka itu tunjukkan jalannya yang lurus. Jadi kalau berhasil, tidak boleh sombong, tidak boleh mengakui bahwa ini karena perbuatanku. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Marilah kita lihat ayat-ayat tentang sangkaan manusia yang salah terhadap Allah. Supaya kita waspada dan mawas diri jemaah. Yaitu surat Fussilat ayat 22. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Apa maksudnya jemaah? Kalian tidak bisa menutupi dengan anggota tubuh kalian, pendengaran kalian, penglihatan kalian, bahkan kulit kalian. Nanti semuanya kan bisa saksi, ya. Walakin, ya. Jadi ini menunjukkan apa jemaah? Mereka berbuat dosa terang-terangan tanpa menyangka kalau Allah itu mengetahui. Karena apa? Tidak ada CCTV, gelap gulita, seorang diri. Ini praduga yang salah yang membuat orang semakin apa? Tersesat.
Itu kalau kita merasa diawasi Allah, merasa semua ini akan jadi saksi, merasa semua perbuatan ini bahkan sekecil apapun akan dibalas, insya Allah akan terhindar dari segala hawa nafsu. Itu setelah penjarahan apa? Diancam. Barang siapa yang tidak mengembalikan barangnya, nanti saya kasuskan, saya hukum langsung semuanya. Loh, waktu terjadi penjara itu tidak mikir itu jamaah. Terpengaruh. Wah enak ini ikut-ikut gratisan. Begitu yang punya sekarang mengkasuskan ke pidana, banyak yang menyerahkan itu jamaah. Khawatir. Jadi manusia ini tidak menyangka kalau setiap kehidupan ini, setiap perbuatan ini yang kita lakukan itu ada perhitungannya. Seolah dibebas tidak jemaah. Seandainya selamat dari hukum dunia, hukum akhirat pasti jemaah. Walakin lainnya celakanya manusia. Walakin gonantum akan tetapi kalian manusia menyangka Allah tidak tahu yang banyak atas perbuatan kalian. Wazalikum zannukum. Itulah sangkaan kalian terhadap Allah yang membuat kalian apa? Binasa. Akhirnya kalian menjadi orang rugi. Jadi beruntunglah orang yang merasa dekat sama Allah. Punya rasa selalu husnuzon kepada Allah. Selalu diawasi oleh Allah. Karena ini tingkatan yang tertinggi jemaah. Ihsan. Setelah Islam nurut, patuh, tunduk, timbul iman. Percaya apapun takdir itu baik. Semuanya dari Allah. Itu orang beriman jemaah. Tapi pandangan orang yang tidak beriman, apa ini? Kok gini baik? Ini batil ini ya. Orang beriman apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqin. Tidak ada yang batil. Semuanya baik bagi orang beriman. Syaratnya beriman. Dikasih kenikmatan bersyukur. Dikasih musibah sabar. Meningkatkan apa? Derajat. Jadi sangkaan yang buruk terhadap Allah, sangkaan yang salah tidak pakai ilmu jamaah, itu menimbulkan manusia binasa. Siapa yang sering menyangka buruk sama Allah? Orang munafik laki dan perempuan, orang musyrik laki dan perempuan. Itu yang sering menyangka buruk. Berarti orang menyangka buruk ya ini sifat-sifat orang munafik. Jadi kita pun orang Islam bisa jadi munafik kalau menyangka buruk kepada Allah. Akhirnya apa? Allah binasakan karena sangkaan buruk itu. Kan katanya Allah apa dalam hadis? Ana indah dzani abdi, saya tergantung sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka saya tidak mengabulkan, ya sudah tidak dikabulkan. Kalau menyangka saya ditakdirkan jelek, ya sudah jadi jelek dia. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah karena Allah yang memberikan modal awal sebelum kita punya apa-apa. Apa modal awal? Air mani yang hina dina. Allah temukan dengan sel telur seorang ibu wanita. Jadilah kita sempurna. Allah pelihara dalam rahim ibu dalam jangka waktu yang lama 9 bulan. Lahir pun masih Allah pelihara sampai akhirnya jadi manusia yang sempurna. Itu pun tidak ada yang ikut-ikut andil. Sebab kalau Allah menghendaki mati, mati di dalam perut ibunya. Allah menghendaki cacat, ya cacat. Begitu tidak sadar manusia itu. Siapa yang bisa menggerakkan, mengembangbiakan air mani menyatu sampai keluar tangan segala macam bentuk manusia yang sempurna. Jadi kalau sampai kita masih berburuk sangka sama Allah, terus siapa yang ngasih kecukupan selama kita masih belum balik, belum punya akal? Jadi sekali lagi, jangan pernah menduga kejadian. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari takdir Allah. Yang buruk, ya tetap buruk. Rakyatnya sama pemimpinnya, apa? Tutup ketemu tumbuh. Jamaah tahu. Koruptornya atasannya, anak rakyatnya, bayangkan. Sampai semua diambil. Gak ada bedanya coba. Kursi, tempat kamar mandi, semua diambil. Bahkan membangun tempatnya penyeberangan belum jadi. Besi-besinya itu diambil sama rakyat. Jadi menuntut orang tidak boleh korupsi, rakyat sendiri suka ngentin. Jadi Allah tidak akan memberikan pemimpin yang baik kalau rakyatnya tidak baik. Jadi apa? Ini cermin.
Kenapa pemimpin kita gini? Karena kita tidak mau merubah jamaah. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Betul, nggih, setuju. Jadi tiap orang punya keyakinan. Setelah saya, keluarga saya. Allah jaga walaupun dalam kondisi apa? Kondisi sudah manusia rusak seperti contohnya apa? Nabi Ibrahim. Di mana tidak ada lagi orang yang baik, semuanya menjadi berhala. Siapa yang waktu itu yang nurut? Nabi Ibrahim, Nabi Lut sama istrinya. Sudah. Terus akhirnya sampai sekarang Nabi Ibrahim jadi orang panutan jamaah. Walaupun tidak dikasih makan oleh Namrud, tidak masalah. Jadi kita yakin hidup ini ada yang ngatur jamaah. Bukan karena kita ini melakukan kekuatan tanpa ilmu, tanpa hukum terus bisa menang. Tidak bisa. Nyatanya sampai sekarang bisa menang tidak itu Rusia. Sudah selesai tidak perangnya. Negara yang besar sama negara kecil. Terus berlanjut. Sekali lagi yang bisa memenangkan hanya Allah. Ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Tanpa perang suruh pergi katanya Allah. Pergi. Kemana? Terus arah utara. Laut. Terus. Habis tidak ada sisanya. Fir'aun sama bala tentaranya. Yang penting apa? Nurut sama Allah. Terus nasihatnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya dengan lemah lembut. Bukan maki-maki. Bukan segala macam apa itu melakukan frontal. Kalau seandainya mau tukang sihirnya, bisa melakukan sihirnya. Itu Nyatanya susahnya. nggak mau. Jadi jangan melakukan perbuatan yang membuat apa kerugian atas kita semua. Apa kita kepingin seperti negara yang pecah perang saudara? Siapa yang rugi? Rakyat. Pemimpin sudah keluar. Uangnya banyak. Diinvestasikan kemana-mana. Miliaran triliun. Rakyatnya tidak punya apa-apa. Paling ya keluar pun tidak bisa. Ya jadi apa? Jadi tumbal. Naudzubillah min dzalik. Maka itu jangan berburuk sangka. Nasihat sampaikan saja. Gak nurut ya doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Allah lunakkan hatinya. Jangan sampai dimaki-maki. Tidak ada bedanya antara pemimpin dengan rakyatnya kalau gitu. Ya, sampai saling meludah, saling memukul. Ini menunjukkan sama, tidak ada perbedaan. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini seorang hamba Allah yang benar-benar bertutur kata yang baik, berakhlak baik. Ingat jemaah, doa itu senjata yang paling kuat. Ya, senjata yang paling kuat doa. Dan yakinlah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya saya kabulkan. Menyampaikannya dengan bil hikmah, lemah lembut, bukan merusak, bukan memaki, bukan memaksa. Nabi Muhammad itu paling baiknya manusia jamaah. Dikenal al-amin, tidak pernah minta tolong ditolak. Kok masih dibunuh, dikejar, diusir. Terus apa Nabi Muhammad berdoa, ya Allah hancurkan semua orang Arab ini. Enggak, sudah berdarah-darah, dipukul sama orang Taif, anak kecil ikut memukul. Ditawari malaikat, apa perlu gunung ini saya tumpahkan, saya balik kepada orang-orang yang menyakiti engkau ya Rasulullah. Saya tidak mau, saya berharap anak keturunannya masuk Islam. Saya tanya Allah ridho tidak dengan? Masih ridho. Ini pertanda orang ikhlas jemaah. Kalau orang tidak ikhlas, ya semua berebut kekuasaan. Kalau sudah dikasih, ya wes kamu udah jadi, tidak jadi nanti. Jadi teman nanti jemaah. Ya itulah manusia. Seperti kisahnya seorang yang mau menghancurkan apa itu Bani Israel ahli ibadah, pohon yang dibuat penyembahan, di situ ada iblisnya, mau dihancurkan, kemudian bergulat menang. Setelah itu ada cara yang halus, kalau mau saya kasih uang setiap hari ada di bawah sajadah. Bener tak itu? Coba aja, ya 1 bulan bener. Berikutnya tidak ada, ngelawan lagi kalah. Jadi kalau sudah tidak lillahi ta'ala, tidak ada kekuatan dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi pertolongan dari Allah itu orang-orang yang benar-benar sesuai dengan kebenaran, sabar. Wallahu ma'as sabirin. Baik, kita lanjutkan tentang sifat manusia yang Nah, ini teguran kepada siapa jemaah? Pada Rasulullah. Rasulullah ditegur jangan menyangka Allah itu lupa sama orang berzalim. Sekali lagi, kenapa kok panjang umur?
kok banyak semakin berkuasa, kok saya diusir, kok saya mau dibunuh. Nah, sekali lagi Allah tangguhkan sampai ajalnya untuk menambah dosanya jamaah. Ini karena tidak punya ilmu jamaah. Dikiranya enak orang-orang yang zalim itu, yang kaya dengan harta-harta yang haram. Justru itulah rusaknya jiwanya, hatinya mati. Jadi tidak ada harta semakin banyak dari yang haram itu membuat orang bahagia. Yang ada kurang, bahkan membeli senjata, membeli segala macam obat-obatan, apapun dilakukan untuk kepuasan diri. Naudzubillah min dzalik. Jadi Nabi pun dilarang keras menyangka dengan yang salah. Apalagi kita. Jadi proses Nabi semua. Ya, ya jamaah. Proses pernah menyangka ya, bahwa Allah itu lupa akan perbuatan dosa orang zalim. Seolah-olah dibiarkan, seolah-olah yang baik kok malah kalah. Ada adil Allah itu. Wah, ini salah sangka. Jangan menuduh Allah tidak adil. Allah itu maha adil, ya, maha adil. Nanti diperhitungkan kalau dibiarkan supaya tambah dosa, masuk neraka tanpa hisab. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah melarang lagi kepada Nabi. Sekali lagi, jangan menyangka orang kafir itu kuat. Tidak mungkin bisa melemahkan Allah. Allah itu maha segala-galanya. Apa kita tidak pernah dengar kisahnya Nabi Nuh? Berapa ratus tahun Nabi Nuh dicaci maki dihina. Seolah-olah mereka itu jaya. Akhirnya happy endingnya apa? Apa? Ya semuanya ditelan air tanpa perlawanan. Padahal itu anak istrinya pun tidak mendukung. Jadi butuh kesabaran jemaah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai yakin sampai mati. Jadi Nabi Muhammad pun ditegur sama Allah. Jadi kenapa orang tidak sabar jemaah? Karena tidak yakin. Coba orang yang main film yakin. Dipukul, dimaki-maki, penontonnya itu kasihan. Sudahlah, saya ini main film. Jangan terbawa. Jadi apa? Semakin sulit, semakin banyak bayarannya. Jadi kalau orang merasa dipandang Allah, ya, akhirnya apa? Nikmat semuanya akan berbuah manis karena kita tidak melakukan kezaliman. Jadi orang yang baik walaupun dalam kondisi rusak tidak bakal kena. Biarpun difitnah seperti Nabi Yusuf, tidak bakal kena. Sudah mau dibunuh, difitnah katanya mau memperkosa, akhirnya apa? Nabi Yusuf memberikan solusi di mana musim paceklik 7 tahun. Yang bisa hanya Nabi Yusuf. Hanya jadi seorang yang mulia. Keluar dari penjara tanpa ada salah. Yang salah pun hanya mengakui. Itu butuh kesabaran. Berapa tahun sama? Hampir 10 tahun di penjara. Kesabaran itu tanpa batas ya. Selama dunia ya harus sabar. Maka itu minta sama Allah, afri alaina sabro. Ya, tuangkan kami kesabaran, wasabit akdamana, kuatkan perjalanan kami, langkah kami, wansurna alal qomil kafirin. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Terus itu kisahnya siapa? Yaitu kaumnya, prajuritnya, Tolut melawan Jalut dengan berdoa itu. Kemudian bagaimana kisahnya tukang sihirnya Fir'aun yang mau dibunuh, mau dimultilasi, mau dicincang-cincang oleh Fir'aun di depan umum, disalib, dipotong tangannya. Doanya apa? Robbana abri alaina sobro wa tawaffana muslimin. Sesakit apapun kalau berdoa sama Allah, kuat. Itu tidak langsung dibunuh jemaah, dipotong tangan kanan, kaki kiri, perlahan-lahan di depan umum. Semua tukang sihirnya itu satu negara. Supaya apa? Kembali murtad. Bahkan dia minta apa? Lakukan segera. Saya banyak dosa soalnya. Nanti saya mati langsung masuk surga. Hanya apa? Minta tolong sama Allah supaya bisa sabar. Afri alena sobro. Tuangkan saya kesabaran. Tuangkan kami kesabaran. Watawafana muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak punya ilmu, sangka menyangka, akhirnya apa? Terprovokasi jamaah. Sekarang ini
Yang provokasi tidak harus di lapangan, tidak harus di tempat jamaah. Duduk manis di kamar, di luar negeri, dimanapun bisa. Tinggal buat apa? Video IE. Hah? Ya, kata-katanya tinggal dibuat. Videonya siapa? Diambil orang ini, ambilin. Wis, apalagi ini TikTok, bukan berita yang resmi. Instagram, sekarang anak muda banyak yang termakan. Bayangkan yang menjadi itu anak-anak SMP, SMA, ikut-ikut karena terbawa ini. Nah itu kalau kita tidak benar-benar selektif dalam berkumpul sama seseorang, baik dalam media sosial, kita akan terbawa jamaah. Ya, sekali lagi, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Gimana antara jin dengan manusia? Yang berikan provokasi ini siapa? Canggih manusia ya, hanya dengan grup-grup sosmed tanpa harus mendekati di semua orang buka HP. Terprovokasi. Akhirnya siapa yang rugi? Ya, gedung-gedung yang uangnya rakyat dibakar. Ya, museum dijarah. Sampai ada yang terbakar gedung DPR-nya. Semua pos-pos polisi dibakar. Uang siapa nanti yang dipakai untuk memperbaiki? Ya inilah manusia dalam padahal setelah ketemu ada yang kena narkoba, ada yang sakit hati. Ya inilah manusia. Karena menyangka dirinya ini apa rugi kalau saya tidak melakukan ini. Padahal tidak ada orang yang zalim itu jaya. Hidupnya tidak ada yang bahagia. Baik, kita lanjutkan jamaah. Barang siap, ini teguran lagi ya. Sekali lagi jamaah, Rasulullah ditegur. Apa tegurannya? Sekali lagi, jangan menyangka Allah itu tidak memenuhi janjinya. Barang siapa menolong agama Allah, pasti ditolong. Barang siapa yang berinfak, pasti dibalas. Barang siapa yang sabar, pasti dapat pertolongan. Jadi jangan menyangka janji Allah itu tidak menepati. Barang siapa berdoa, pasti dikabulkan. Banyak janji-janji Allah. Tapi kalau sudah janjinya manusia, apa itu, dukun, siapapun, diikuti walaupun bayar. Ya, bisa tidak menggandakan? Bisa. Janji saya mau digandakan berapa uangnya? Macam-macam caranya. Syaratnya harus kumpul, berhubungan, syaratnya harus bayar sekian, disuruh apapun mau. Percaya. Padahal Allah janjinya tidak pernah bohong. Ini karena apa jamaah? Butuh istighfar yang banyak supaya yakin sama Allah. Perbanyak zikir supaya dekat sama Allah. Udkuruni azkurkum. Ingatlah padaku. Niscaya saya ingat di waktu kalian dalam keadaan susah. Kalau orang membiasakan zikir, ingat sama Allah. Biasa istighfar, ingat sama Allah. Seperti siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Di waktu benar-benar tempat yang tidak ada bisa menyelamatkan karena sering zikir sama Allah, maka Allah selamatkan dari perut ikan paus. Jadi tidak ada kehidupan selain pertolongan Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Dalam kondisi apapun hanya Allah. Yang penting kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai melampaui batas di luar aturan-aturan Allah. Jadi jangan menyangka orang Islam kalau benar-benar taat kepada Allah tidak dibela. Sekarang ini ada orang Islam tapi ngaku Islam. Padahal Islam itu apa? Nurut, patuh, tunduk kepada Allah. Jadi menyangka kalau bisik-bisik melalui WhatsApp, tidak ada yang tahu. Wah, sekarang jejak digital banyak jamaah. Sulit sekarang. Manusia aja bisa seperti itu. Apalagi Allah punya malaikat ya kanan kiri yang selalu mengawasi, rokib, atid yang selalu hadir. Ya, apa bisa menghindar? Tidak bisa. Maka itu perbanyak istighfar supaya catatan yang buruk dihapus sama Allah. Supaya dosa-dosa dihapus sama Allah. Jadi ini semuanya sangkaan, tidak ada ilmunya. Kalau orang berbuat jahat tambah melampaui batas, seolah-olah Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum. Apa siksaan yang paling berat bagi orang berbuat zalim? Yaitu istidrot. Dilulu oleh Allah,
dibiarkan dalam kenikmatan, tapi selalu bergelimang dengan dosa. Itu tandanya Allah sangat benci azabnya di dunia dengan istidraj. Seperti siapa? Iblis. Dia minta umur panjang, dikasih umur panjang. Ya, ini menunjukkan apa? Siksa itu tidak harus berupa yang menyakitkan. Justru yang menipu dia semakin jauh dari Allah. Tidak berkah dalam hidupnya. Hanya mencari keonaran terus. Ya, jadi sekali lagi jamaah, jangan menyangka yang salah tentang Allah. Kemudian, barang siapa yang menyangka Allah tidak menolong Rasulnya, baik di dunia akhirat, sekali lagi, di dunia ditolong, apalagi di akhirat. Kalau tidak percaya, silakan cari Apa itu? kali untuk melihat Oh, langit, enggak tahu. lihat Allah, Protek yang tadi. suruh bunuh diri maksudnya. Apa maksudnya? Ini ejekan jemaah. Seolah Allah membiarkan Rasulnya. Tidak. Mereka masih yakin Rasul pasti saya bunuh akan mati. Tidak bisa. Karena Allah sudah menakdirkan bakal menang. Seperti Nabi Musa. Berapa kali Fir'aun berusaha membunuh mulai dari bayi. Tidak berhasil. Memang semua bayi dibunuh. Tapi Nabi Musa tidak berhasil. Karena Allah tidak mengendaki. Jadi Rasulnya ditolong dunia akhirat jemaah. Jadi sekali lagi kalau kita baca Quran, ini firman Allah yang tidak pernah bohong. Asdaqul qailin, ya, yang paling benar firmannya, yang paling benar ucapannya. Cuma kenapa banyak orang tidak percaya sama Quran, percaya sama hoax? Ya karena hatinya penuh dosa. Kalau dibacakan Quran bilang apa? Oh dongeng gitu, kisah dulu, khurafat. Ya hanya untuk nakut-nakuti saja. Begitu berita yang tidak jelas sumbernya, Hmm? dari mana, TikTok, langsung ditelan mentah-mentah. Disuruh apapun mau, naudzubillah. Jadi ayat ini apa? Fal yamdud bisa bilasab. Ejekan bagi orang-orang yang sakit hati sama Nabi. Kok gak mati-mati Nabi ini? Ya, mati ada ajalnya. Ya, baik dengan cara apapun itu karena sudah ajal. Sekarang siapa yang bisa mendoakan iblis supaya mati? Iblis sudah berdoa dikabulkan sama Allah. Berarti iblis itu mustajab doanya. Ya tidak. Karena iblis itu selalu hatinya tidak tenang. Kepingin menyesatkan manusia terus. Lah, kemudian sangkan orang beriman beda dengan sangkan orang kafir. Orang kafir menyangka apa? Buat apa Allah menciptakan ini semua? Tidak ada gunanya. Ya setelah kita mati sudah selesai. Lah, itulah sangkan orang kafir. Celaka orang kafir. Kalau hidup ini tidak ada gunanya. Buat Allah. Buat apa Allah menciptakan? Apa tujuan hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Ibadah kepada Allah, nurut. Bagaimana tindakan kita di waktu ada pemimpin yang zolim? Ada caranya. Nasihati dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, sampaikan yang benar. Tidak ada paksaan. Setelah itu doakan. Oh, gak nurut-nurut. Bayangkan jamaah. Berapa tahun kita nasihat. Nabi Nuh Lailan wa naharon, siang dan malam. Siran wa alan, segala metode dipakai selama 950 tahun. Kita berapa tahun ngasih nasihat pemimpin jamaah? Ya, maka itu akhirnya apa? Sama saja rakyatnya ternyata. Sama-sama arogan. Ya, jadi jangan menyangka orang kafir itu kalau dilulu sama Allah, dikasih kenikmatan, besar gajinya, banyak korupsinya, itu baik. Tidak jamaah, lias dadu ismah, menambah dosa terus semakin jauh dari Allah. Sulit berbuat baik, sulit sedekah yang ikhlas, sulit bicara yang benar, bicara selalu salah, ya, tidak bisa ikhlas. Naudzubillah. Maka itu Rasulullah pun ditegur, jangan kagum, ya, jangan terpersona sama harta mereka yang zolim, ya, terhadap anak buah yang banyak. Apa tujuannya? Allah ingin menyiksa mereka di dunia dengan harta, dengan kekuasaan anak buah yang banyak itu. Supaya semakin apa? Semakin tertipu, ya, dibangga-banggakan, disanjung-sanjung, padahal dia banyak aibnya. Nanti meninggalnya dalam keadaan apa? Kafir, tidak beriman. Na'udzubillah min
dzalik. Jadi inilah cara berpikir yang benar jemaah. Ini tidak benar semua ini jemaah. Jadi apa tujuan Allah? Semua penuh hikmah. Kemudian sangkaan lagi jemaah. Ayah sabul, apakah mereka menyangka kalau saya kasih harta banyak, anak buah banyak, berarti saya kasih kebaikan yang banyak? Oh, mereka tidak merasa kalau itu dijebak sama Allah. Supaya tambah jauh dari Allah. Seperti binatang dikasih makanan untuk digemukkan untuk apa? Ya, dipotong. Tidak terasa jemaah. Caranya Allah itu supaya orang kafir tidak memandang ini siksa Allah. Ya, jadi tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri dengan caranya Allah. Jadi jangan iri sama orang yang kaya. Ini pandangan manusia secara umum ya. Kalau kenikmatannya banyak, sukses, dimuliakan banyak orang, wah berarti saya ini orang mulia, dimuliakan Allah. Tapi tidak jadi pejabat, sakit-sakitan, gagal terus, rezekinya pas-pasan. Wah saya ini termasuk orang terhina. Padahal Nabi Ayub alaihissalam dulunya kaya, punya segalanya, dermawan jamaah. Semua orang pada cinta. Begitu diuji sama Allah, dihabiskan semua hartanya. Anaknya meninggal semua. Sampai anak buahnya pun banyak yang di PHK karena tidak punya lagi. Sampai dikasih penyakit yang lama, bau, keluar ulatnya. Orang-orang yang dulu sering dibantu menuduh. Dosa apa Nabi Ayub ini ya? Dia tidak bilang Nabi, dosa apa? Sampai dia apa? Diusir. Padahal orang yang sering bantu mengusir dari kotanya. Takut apa? Kena penyakit menular. Itulah sifat manusia. Jadi kemuliaan dilihat dari harta. Banyak harta berarti mulia. Banyak kekuasaan mulia. Tidak. Semua itu ujian. Kalla bala tukrimul yatim. Bukan itu mulia. Justru kalau kalian mau membantu anak yatim, orang miskin, harta diberikan kepada rakyat-rakyat. Bukan ditumpuk mobil satu lusin sampai punya apa itu showroom di dalam rumahnya. Jam tangan miliaran sampai satu lusin. Buat apa? Tahu korun hartanya. Tidak ada yang menyaingi. Jadi tanah aja mah. Jadi tidak usah takut kalau orang-orang yang sedekah hartanya abadi. Tapi yang disimpan, biarpun tidak berupa apa itu uang digital, emas, seperti korun. Kalau Allah menghendaki habis, habis. Ditelan bumi harta korun itu emasnya itu. Semua akan habis kalau Allah menghendaki. Dalam waktu sekejap, carinya lama, habisnya sebentar. Jadi ingat harta yang kita miliki, semua kenikmatan yang kita miliki itu dipertanggungjawabkan. Amanah dikemanakan dan dari mana. Supaya sadar kemuliaan itu kalau kita bersyukur. Kemuliaan itu kalau kita taat kepada Allah yang paling bertakwa. Jadi kebanyakan manusia itu mengikuti apa? Ilmu atau sangkaan jamaah? Ini kesimpulannya ya. Manusia lebih banyak apa? Pakai ilmu, pakai dalil atau pakai sangka menyangka? Hah? Pakai? Sangka menyangka, Iya, ini bukti ya. Kebanyakan mereka ikut ikutan. sangkaan. Lah sangkaannya sekarang canggih. Iya Pak Hani ya. Nggih. Oh, Canggih. Pakai AI, padahal tidak ada sumbernya. Ya, jadi sangka menyangka itu bukan kebenaran jamaah. Kebenaran itu jelas ya, sumbernya jelas ya. Kalau berita sumbernya jelas, kalau Al-Quran jelas tambahan. Ya sekali lagi sumber utama Al-Quran dijelaskan oleh tafsir melalui hadis oleh ahli-ahli tafsir. Jadi jangan mudah kita menuduh orang, jangan mudah kita menghakimi orang jamaah. Islam itu jelas harus ada saksi. Biarpun orang itu apa itu eh, katanya satu orang aku melihat sendiri, satu orang tidak sah. Biarpun sudah di video tidak sah. Itu sama saja fitnah. Kenapa Islam mau menjaga kehormatan manusia supaya jangan mudah menuduh, langsung dihakimi manusia itu.
Jadi jangan suka menghakimi. Allah Maha Pengampun ya. Ya. Dosa seberapa apapun Allah ampuni. Lah kita diblejeti semua orang-orang itu. Dirusak dengan kata-kata, dengan narasi. Itu ya Allah. Iblis sekarang istirahat jamaah. Loh, ternyata canggih juga manusia ini. Saya tidak ikut mencaci maki, tidak ikut menggoda. Ini canggih ini. Hancur jiwanya, hancur. Mau hidup lagi, mau bangkit, hancur. Karena sudah tersebar di seluruh dunia dengan digital itu. Jadi jangan mudah membuka aib orang. Kita kalau suka membuka aib orang, nanti dibuka aib kita di hadapan Allah. Bahkan menjelang matinya akan dibuka. Itu balasannya nanti jemaah. Nanti menjelang matinya dibuka. Yang suka memaki-maki, membuka aib. Apalagi nanti di hari kiamat, di hadapan orang banyak. Tapi barang siapa yang sering menutup aibnya saudaranya, insya Allah Allah tutup dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi sekarang ini apa? Lambe Tura senang buka aib ya. Seneng ya. Nikmat. Betul. Gak ngono gak lego. Lambe Tura. Sekarang pakai lambe Tura langsung buka YouTube buka apa. Tinggal di syuting sekali ya. Berkali-kali dilihat orang. Padahal dosanya bertumpuk-tumpuk multi level marketing ya. Gara-gara dia provokatornya. Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia ini pada dasarnya kebanyakan ngikuti ilusi. Ya, Iya. maka itu Rasulullah diingatkan apa katanya Allah? Wa intuti apa? Jika kau mentaati kebanyakan orang, ya. Oh, ini orang pada menjara. Ayo ikut-ikut. Gak kumanan kok. Ayo ikut-ikut. Demo. Gak kumanan kok. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang, apa? Yudilluka. Karena mereka baik pakai ilusi, sangka menyangka, prasangka. Mereka hanya mengikuti tanpa ilmu, tanpa dasar, emosi. Apalagi ditunggangi kepentingan. Pentingan. Nah, siapa yang untung? Di balik layar. Nggak ikut perang aku, enak iki. Tak kayak ombak-ombakan. Orangnya di mana? Nggak tahu. Wong jenenge kayak setan, tapi setannya manusia. Sedangkan yang jinnya kalah, ya. Nah, itu bahaya HP ini ya. Senjata yang canggih juga jadi bumerang, senjata makan tuan. Harusnya dimanfaatkan untuk mengaji, untuk kerja, untuk usaha, untuk berbuat baik. Ya jamaah ya. Jangan untuk kemaksiatan. Nah, ini orang ahli kitab jamaah. Rata-rata mereka apa? Menyangkanya. Tidak melakukan apa? Secara yang benar. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada yang megang ini. Coba saya hapus dulu ya. Ada yang megang ini. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim dulu bilang apa? Kalau beragama pakai narasi. Ya, tapi tidak beramal. Oh, pokoknya wong Islam tuh semua surga gitu ya. Sama sekarang. Oh, pokok kelompokku saya masuk surga. Ternyata ketularan juga ya. Yang benar apa? Nurut aslamah. Kemudian berbuat baik lillahi ta'ala. Itulah orang-orang yang benar-benar beragama jemaah. Seperti Muslim. siapa? Agama yang benar-benar baik. Agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibuat sama Allah ahsanudinan. Paling bagus agamanya. Tidak banyak bicara. Biarpun sudah dibakar. Ya. Tapi tidak pernah melaknat, memaki, balas dendam. Yang penting sudah disampaikan. Disuruh apapun nurut. Aslama tunduk patuh jangan akon-akon oh lek ndak kelompokku gak masuk Islam lek ndak orang Islam ndak masuk surga ya sampai sekarang ya narasi itu jadi hanya untuk mencari masa waqala Yahud laisan nasara saya oh orang Nasara itu tidak beragama gak bener agamanya kata orang Yahudi orang Nasara balik bantah sama orang Yahudi tidak beragama itu pokoknya neraka kabeh padahal mereka ngerti kitab
baca kitab tidak bermanfaat. Jadi agama ini bukan untuk pamer, bukan untuk debat. Agama itu untuk diamalkan, tahu diamalkan jamaah, tahu diamalkan. Maka Allah kasih ilmu yang baru, bukan untuk perdebatan, ya, buat untuk narasi-narasi saja, akun-akun, tidak. Akhirnya jadi apa? Fitnah yang banyak. Ya, kenapa kok banyak fitnah kata Sidin Ali? Karena ilmunya tidak diamalkan. Jadi kita kalau dibilang kamu sesat, jangan jawab jamaah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang penting saya sudah sampaikan sesuai ilmu yang saya tahu dari sumber Al-Quran. Bagimu amalmu, bagaimana? Ya sudah, saya masih berharap mudah-mudahan engkau dapat hidayah. Lakum dinukum waliyadin. Jelas kan? La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam keyakinan. Jadi manusia ini juga dibantu sama siapa jamaah? Orang-orang kafir yang beriman. Dibantu sama jin. Nah, itu. Jadi orang-orang kafir itu jadi magnetnya jin. Jadi kami kirim jin-jin itu kepada orang yang tidak beriman. Jadi kuat tambah jamaah. Kalau berbuat dosa, tambah kuat. Ada bisikan. Oh, tidak apa-apa ini perintah Allah. Silakan berbuat keji. Telanjang, bulat, tidak apa-apa. Sekarang kan ada zaman modern. Ya, tahu kaum nudis. Katanya apa? Ah, natural. Seperti binatang, ya. Jadi kalau tidak pakaian, itu bagus, natural. Kalau pakaian, itu tidak natural. Ini pemikirannya di mana? Dikuasai oleh jin. Jadi merasa benar dia. Ini yang benar. Sampai-sampai bilang mengatakan ini perintah Allah jamaah. Ini kalau sudah orang membawa nama agama hati-hati jamaah. Berbuat dosa atas nama agama katanya perintah Allah. Jadi orang ini apa? Menjadikan setan-setan yang berlawan dengan Al-Quran itu sebagai teman akrabnya. Dan mereka menyangka paling benar jemaah. Merasa dirinya dapat petunjuk. Maka itu kalau dilawan, ya jelas perang. Nah itu jangan melakukan kekerasan. Sampaikan apa adanya. Buktinya apa Nabi Ibrahim? Kalau memang ini Tuhanmu, tanyakan siapa yang menghancurkan ini. Oh, ya jelas tidak bisa bicara. Ya sudah, kenapa disembah? Bakar dia. Loh, orang kalau sudah merasa benar jemaah, tidak ada ceritanya nurut. Jadi intinya apa? Tidak perlu dengan cara kekerasan. Tidak perlu saling memaki-maki. Kalau mau debat, debat yang bijaksana. Bil hikmah. Ya. Jadi ini, manusia kalau sudah dikuasai oleh setan, sulit. Jadi jiwanya, nafsunya seiring dengan jin, korinnya itu jemaah. Yang selalu menyertai dia. Jadi sekali lagi, jangan melakukan kekerasan. Orang kalau dikerasi, tambah marah jemaah. Dikiranya terus aparat tidak marah. Apa semua aparat baik? Ya tidak bisa. Jadi semua itu dihalusi. Nah, sekarang demonya dikasih makan sama aparat. Ya enak. Jadi orang kalau dihalusi manusia itu kelemahannya di mana? Kalau orang manusia itu bukan dibaca ta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim, dibaiki. Bisa jadi musuh, jadi toh teman. Itu caranya jemaah. Jadi jangan sampai kita tidak melihat bagaimana singa itu, buasnya dia akan memakan orang yang dilihat. Begitu dipelihara, dikasih makan, oh, apapun disuruh mau. Itu cara menundukkan orang yang kejem. Jadi sekarang dipakai ilmunya apa? Disogok, disuap, ya, nurut dengan kekerasan, perang. Naudzubillah min dzalik. Jadi salah langkah jamaah ya. Harusnya berbuat baik bukan tujuan untuk keburukan. Kemudian apa sumber kebenaran? Al-Quran. Ini sumber paling utama jemaah. Yang menunjukkan kepada hidup kita semakin jelas, terang, ya, tidak ada ragu-ragu untuk melangkah jemaah. Gimana? Terbukti tidak ini? Ya, dengan pedoman kita mengaji Quran dalam segala kondisi, selalu Quran bisa memberikan jawaban ya. Ya betul Pak Hani. Nggih, betul. Iya.
Mudah-mudahan selalu Allah membimbing kita ya. Amin. Jadi kita bersyukur bisa ngaji Quran, bisa mengamalkannya, bisa memahaminya. Dan kita Amin. sebarkan kepada keluarga kita, sekitar kita. Nggak usah muluk-muluk jamaah. Pokoknya pemimpin harus nurut sama Quran. Lo diri kita belum kok. Kita itu loh sudah bersyarat kah? Tutur kata sudah baik kah? Hah? Perbuatan sudah baik dan tahu sifat Rasul yang paling paling menonjol. Dermawan. Ya. Diminta apapun dikasih. Bisa niru Rasulullah seperti itu. Yang ditiru apa? Jenggotnya. Apalagi? Hmm. Pakaian, jubahnya. Apalagi? Serbanya. Banyak anak karnaval bisa pakaian gitu. Bisa pakai pakaian itu. Banyak. Kalau masa pakaian bisa ditiru. Cuma kalau dermawan, angel. Hah. Apalagi Rasulullah sabar. Wah, tambah angel. Itu sifat yang dominan yang harus kita tiru jamaah. Rasulullah itu penyabar, penyantun, dermawan. Itu aslinya Islam. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia. Kalau pakaian, beli dimanapun bisa jamaah. Model bisa, mau jenggot yang panjang. Ya, ya. Tapi kalau perbuatan memaafkan, aduh, gak terima saya. Masa saya dimaki-maki, dibilang tolol lagi. Marah coba. Pada sakit hati semua. Hmm. Ya, ya inilah karena banyak yang sakit hati. Belum istighfar banyak. Ya, Rasulullah dimaki-maki bilang apa? Gila. Ya, ahli tenun. Segala macam dilontarkan. Dibalas. Enggak jamaah. Karena apa? Sing waras ngalah. Anjing menggonggong, kabilah berlari. Lalu. Sudah, jangan dihiraukan. Jadi sekali lagi, agama-agama yang lain selain Islam itu dibuat-buat jemaah. Ya, jadi Al-Quran ini benar-benar petunjuk kebenaran, sumber kebenaran. Ya, bahkan mereka pun ahli kitab tahu kalau Nabi Muhammad ada dalam kitab Taurat, bahkan lebih tahu lagi seperti anaknya. Jadi biarpun dari jarak jauh tahu. Cuma masalahnya apa jemaah? Mereka tidak jujur, ada kepentingan. Sekali lagi, al-haqqu mirabbik, kebenaran itu sumbernya dari Allah. Jangan sekali-kali kamu ragu ya Muhammad. Kalau sudah ragu, Allah kasih apa? Keraguan. Fi qulubi marad, dalam hati ada penyakit keraguan, bertambah ragu. Bener enggak Quran ini? Kok disandangkan di zaman modern enggak cocok? Sing cocok ya ini, alat komunikasi ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus ini orang Nasrani yang Yahudi, dia sudah mengarang kitab ini pernyataan dari Allah. Mereka membantah, terserah. Yang penting Al-Quran mengatakan mereka menulis-nulis bilang ini firman Allah, ini asli. Tapi Nabi Muhammad tidak disebutkan. Kitab terakhir tidak disebutkan. Ya, ya inilah yang terjadi jamaah. Allah yang menyatakan ini. Kalau kita sudah ragu sama Quran, pakai sumber yang mana lagi? Karena Quranlah yang menjamin kebenaran. Yang lain tidak pakai apa? Ilusi. Pakai praduga. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayat ini tentang prasangka manusia, tentang dugaan manusia. Sedangkan yang bersumber Quran dengan tafsirnya, hadis yang sahih, insya Allah, walaupun di depan mata katanya orang ini bodoh, yang penting apa? Di hadapan Allah mulia. Jadi jangan takut dibilang bodoh jamaah ya. Jangan takut dibilang tolol. Biarpun dibilang tolol 1000 kali, kalau tidak tolol ya tidak tolol. Masalahnya kita ini gampang-gampang sakit hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan jamaah? Cukup? Nggih. Baik, Kak, tutup pintunya enggak? kita akhiri dulu ya. Nggak bisa tidur ya? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Soalnya warahmatullahi kucingnya malang-malang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Suun, Ya, Pak suun Ustaz. kita hantar. Suun kita hantar. Amin. Selamat beristirahat. Untuk lali ndelok gerhana. Suun, Pak Ustadz.